noda hitam hanya untuk membuat kegetiran. Dosa jual anak sendirinya. Apa? Mana ada orang tua jual anaknya sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Siapa mau jual anak? Siapa mau jual anak? Kita hanya titip selama kita pergi. Lebih baik cabut saja nyawa. Saya mau memberitahukan kepada dia kalau dia sedang dalam bahaya. Bahaya? Anjing piaraannya ternyata adalah anjing gila. Mengerti apa yang kau harap dariku. Untuk menegakkan keadilan, kita perlu keberanian. Risikonya memang besar, tapi kalau tidak mah kita akan ditindas terus. Lebih baik cabut saja nyawa kami berdua daripada lama-lama nanti mati terluka. Pak, suami saya sakit. Kemana saja sampean? Kami teh sudah kerja di rumahnya Pak Rocky. Kenapa kembali kemari lagi? Atau kemana lagi, Pak? Suami saya sakit, nggak bisa jalan. Kenapa dia? Jatuh dari tangga. Ada apa ini ya? Ada apa? Maaf, Pak Edi. Suami saya sakit. Sakit kok kemari? Memangnya ini rumah sakit? Dia jatuh dari tangga, jadi nggak bisa jalan, Pak Edi. Jatuh dari tangga kok lapor kemari? Memangnya gue pikirin. Siapa suruh lari? Hah? Siapa? Maaf, Pak Edi. Nggak ada maaf-maafan. Ayo, pergi sana. Pergi. Kelihatannya sakit betul, Pak. Alah, ente lagi. Sudah datang terlambat, mau ikut campur lagi. Heh, kamu ini mau masuk kerja atau mau jadi dokter? Urus administrasi saja kamu tidak becus. Ayo masuk, masuk. Cepat. Ayo masuk. Ayo pergi, pergi. Ayo. Ayo pergi. Pergi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Desi. Kok sepi? Pada kemana, Pak? Pada belum datang, Pak. Oh, Weh, halo Bu Desi. Apa kabarnya? Pasti belum dapat, ya kan? iya. Saya cari orang yang namanya Jaka sama Siti. Dia juga dulu dari sini, Pak. Di mana ya dia? Lu tadi? Udah diambil sama orang asing, Bu. Ya, tapi kalau Ibu berminat, ya kita bisa tebus. Boleh deh kalau bisa ditebus. Oh, bisa, bisa. Besok ya? Wah, jangankan besok, sekarang juga bisa, Bu, asal ada. Berapa? Ya, berapa ya? Kemarin si bule itu ngasih cek berapa? Cek apa? Oh, iya, $100. Iya, $100. Dolar?
Yo, kita ini kan sekarang mainannya dolar, Bu. Kalau rupiah itu kagak bisa kepegang. Kalau dingin, dia turun. Panas, dia naik. Pokoknya saya minta dolar aja, Bu. Oh, nggak bisa, Bu. Tadi kan saya sudah bilang $100. Jadi ya sekitar 8 sampai 900 ribu lah. Wah, enggak, Bu. Masih kurang itu. Bu. Buat langganan kagak masalah. Terus kapan saya dapat orangnya? Sekarang. Sekarang? Iya, sekarang. Di mana orangnya? Loh, itu di situ. Paling gua 5 meter dari sini. Ngapain lo? Siti, Ibu, kenapa jatuh dari nyebrang jalan, Bu? Kenapa nggak langsung ke rumah saya sih? Lupa jalannya. Yaudah, sekarang yuk. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Aduh. Rocky. Rocky. Rock. Rocky. Rock. Rock. Rocky. Rock. 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 Hey! Tenang, Rok. Jimmy, Rok. Jimmy. Ada apa sih? Sabar. Ada apa, Rock? Untung kamu bukan si Baja. Hah? Kenapa kamu pikir aku si Baja? Aku Jimmy. Dia sudah bunuh papa dan mama. Dia pasti juga mau bunuh aku. Oh, kalau itu pasti. Tapi tidak hari ini. Kamu lupa, kita harus ke rumah Tuan Roberto. Lupa lagi kartu namanya. Tapi bagaimana kalau Baja datang? Baja, mana mungkin dia berani, Rock. Jimmy ada di sini. Saya pites kepalanya. Betul juga. Semua pintu dan jendela sudah aku buka supaya dia masuk. Aku harus balaskan dendam papa dan mama. Kalau itu harus, Rock. Kita harus balas dendam. Tapi kita harus berangkat ke rumah Tuan Roberto. Dan kamu harus datang dengan pakaian yang gentleman. Aku gentleman. Oh iya, kamu gentleman, tapi tidak dengan pakaian kayak partai Kaipang begini. Rock, Jimmy. Apa? Enggak, maksud saya si Baja itu.
Rocky? Banyak mulut kamu. Sekarang kamu berubah yang sedang, tapi karena perubahannya positif. Semua itu karena Baja, Pak. Dona, kamu tahu apa artinya mencintai? Apa? Tidak. Begitu Pak harus bicara empat mata dengan Baja. Saya tidak bisa hadir. Saya datang. Maaf, Mas Kolek saya ini perempuan yang cantik jelita ini meninggalkan perundingan kami tanpa alasan apapun. Oh ya? Itu saya baru dengar. Betul, Dona? Waktu itu saya ke kamar kecil, Pak. Waktu saya kembali mereka sudah nggak ada, ya jadi saya pulang. Alasan! Pak Roberto, kalau kami tahu Tuan tidak berminat, kami tidak akan membatalkan perjanjian kami dengan partner kami. Saya tidak mengatakan tidak berminat. Tapi saya harus berpikir masak-masak untuk menentukan sesuatu. Tuan Roberto, kami sudah kehilangan partner. Artinya, Tuan harus ganti rugi. Kerugian? Kerugian apa? Banyak mulut. Bayar saja. Kami sudah kehilangan partner. Siapa bilang tuan-tuan kehilangan partner? Tunggu. Tadi kami mendengar bahwa Tuan Roberto tidak akan kehilangan partner. Artinya, Tuan Roberto mau berpartner dengan kami. Bukan begitu? Iya. Papa? Welcome to the board. Congratulations. Dona, kamu lebih baik pulang dulu. Papa masih ada urusan bisnis. Dan laporkan sama mamamu. Tolong bantu Papa beresin urusan itu. Sudah nggak ada waktu lagi, Dona. Cepat. Heh. Mau lari kemana kamu? Rocky, biarkan Don. Turutin dia, Don. Berisik! Kamu teman Baja? Iya, Di mana dia? di tempat kosnya. Bawa ke sini sekarang. Sekarang? Iya. Sekarang? Bagaimana Baja? Tidak ketemu, Bu. Sudah lapor polisi. Sudah. Mungkin dia tidak betah di sini. Makanya dia pergi. Mau pulang kemana? Puspa tidak punya rumah. Puspa tidak punya siapa-siapa. Kalau begitu betul. Dia bukan adik kamu.
Kenapa kamu mengakui dia, Dek? Saya minta maaf, Bu. Kebohongan itu berbau, Baja. Kamu pikir kami ini semua tidak bisa mencium kebohonganmu? Saya salah. Kami hanya pura-pura tidak tahu untuk menjaga perasaan kamu, tahu? Saya minta maaf, Bu. Sebenarnya Puspa itu siapa? Adikmu? Istri kamu? Kamu tidak mau menjawab? Atau tidak berani menjawab? Baja, kemasi barang-barang Puspa. Bawa dia pergi. Dan kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Saya akan bilang sama Bapak kalau kamu minta berhenti. Tapi... Dan jangan sekali-sekali temui Dona lagi. Anak ibu hanya satu. Kamu mengerti? Saya mengerti, Bu. Ambil. Ambil. Kalau kamu belum menikah, menikah. Dan kalau kamu sudah melarikan anak orang, bilang sama orang tuanya. Kalau kamu bertanggung jawab. Saya juga seorang ibu. Dan saya tidak mau melihat anak orang dilukai. Apalagi anak saya sendiri. Ambil. Ada telepon, Pak. Ada, Bu. Dari siapa? Apa? Dari Pak Rocky. Dia kenal suara Bapak? Tidak, Bu. Jadi dia tidak tahu kalau Bapak ada di sini? Tapi saya kasih tahu. Loh, Bapak ini gimana sih? Maaf, Bu. Bapak mah memang tidak bisa bohong. Jadi sekarang Rocky tahu kalau Bapak dan Ibu ada di sini? Iya, tahu. Sekarang Rocky-nya ada di mana? Ada di dalam. Rocky? Rocky? Bagaimana dia sampai di sini? Selamat malam, Bu Desi. Baja? Saya membawa Pak Rocky ke sini. Saya pikir sebaiknya Pak Rocky tetap di sini dulu. Kenapa? Apa yang terjadi? Duduk. Di mana kamu temukan Rocky? Di kantor Pak Robert. Ngapain dia di situ? Dan kenapa kamu ada di situ? Saya bekerja di situ
tapi sudah berhenti. Dan Rocky? Pak Jimmy membawa Pak Rocky ke sana. Ngapain? Mungkin Pak Jimmy ingin Pak Rocky sebagai umpan. Saya sendiri tidak tahu apa rencananya. Saya datang ke kantor untuk memberikan penjelasan, sekalian minta izin untuk berhenti kepada Pak Roberto. Ketika saya sampai di kantor, di halaman parkir saya lihat mobil Pak Jimmy. Saya curiga. Lalu saya masuk lewat belakang. Oke, Tuan Roberto. Saya pikir itu resiko bisnis. Yang penting kita sekarang sudah saling mengenal. Siapa tahu kita bisa bekerja sama dengan baik. Bukan begitu, Tuan Roberto? Saya kira begitu. Soal si Rocky, saya minta maaf. Kawan saya itu memang orangnya agak kasar. Tapi Tuan Roberto tenang-tenang saja. Nanti saya bereskan. Nah, sekarang ini saya ada proyek yang lain. Siapa tahu kita bisa garap bersama. Kapan Tuan Roberto ada waktu? Anytime. Bereskan dia. Periksa mobil ini. Yang lainnya ikut saya. Oke. Mundur. Mundur. Oke. Tangkap. Oke. 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 Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pintu terus saya kunci. Semalaman saya di dalam kamar kecil itu. Setelah kantor sepi, saya baru keluar. Lalu membawa Pak Rocky ke sini naik taksi. Saya tidak tahu harus kemana. Iya. Waktu saya lihat rumah Rocky kosong, mobilnya ada, dan di kamarnya terlihat bekas-bekas obat-obatan, saya langsung lapor polisi. Supaya polisi bisa menangkap mobilnya Jimmy. Bu! Pak Rocky! Rocky! Pak Rocky, Pak Rocky. Rocky! Bangun Pak Rocky. Pak Rocky, bangun Pak Rocky. Rocky! Pak Rocky. Pak! Pak Rocky.
Feeling papa betul, orang ini bandit. Si Rocky anak Tuan Mahal udah jadi korbannya. Ih, siang. Kemana anak itu ya? Pak, sebaiknya Papa bicara sama Dona. Kenapa? Dari semalam pintu kamarnya tuh kunci terus. Jangan sudah besar. Masa soal mengunci kamar aja jadi persoalan? Memang Papa belum tahu? Apa yang Papa belum tahu? Apa? Mama sudah mengusir Baja. Diusir? Kenapa? Ternyata Puspa itu bukan adiknya, tapi pacarnya. Mungkin juga istrinya. Ya, tapi kenapa diusir? Anak itu kan potensial. Dona suka sama Baja, Pak. Memang Papa nggak tahu? Tahu, apa salahnya orang senang? Papa malah gembira. Berarti emosi Dona masih wajar. Tidak hanya memikirkan kerja-kerja sosial itu. Gimana sih, Papa? Kok mau menjerumuskan anak sendiri? Gimana sekarang kalau sampai Dona nekat dalam kamarnya? Dona? 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 Dona merasa bertanggung jawab terhadap hilangnya Puspa. Dan sebelum Dona berhasil menemukan Puspa, Dona merasa berdosa pada Baja. Jangan khawatir, Dona bisa jaga diri. Sabar, mulutnya sebenarnya agak becek, tapi hatinya baik. Ini mau jadi pembantu juga? Iya, Pak. Sudah tua begini, bisa ngapain? Nanti malah mati di rumah majikan, jadi urusan kita aja lagi. Ibu Intan ini sudah lama pengalaman pada orang kaya, Pak Edi. Iya, Pak. Oh iya? Barangkali cocok untuk Bu Desi, Pak. Ada KTP? Ada, Pak. Coba lihat. Oh iya, ini, Pak. Ini disimpan di sini saja. Mas silakan di samping sama teman-teman yang lain, ya. Kalau mau makan, cari sendiri. Kita di sini hanya biro jasa. Kalau kita sudah dapat bekerja, bagian kita itu 60-40. Itu selama 1 tahun. Nah, baru setelah itu 40-60. Nah, tahun kedua baru bebas. Tidak usah protes. Kalau mau protes, silakan cari agen yang lain saja. Mak ngerti kan? Bisa baca. Sini, Bu. Sini, Bu. Silakan Bu duduk di sini. Terima kasih ya, Nak. Mau cari kerja juga? Iya. Sudah lama di sini? 1 minggu. Seminggu? Seminggu belum dapat kerjaan? Ada yang sampai 1 bulan. Terus makannya gimana? Dikasih. Tidurnya di sini juga? Di situ. Puspa, cepat ganti pakaian. Kita jalan. Mau kemana, Pak? Loh, pakai tanya lagi. Katanya mau kerja. Ayo cepetan ganti. Iya.
Ini minumannya Pak Baja. Saya bisa ngambil sendiri kok, Bu. Mangga, silakan diminum. Terima kasih. Maaf Pak Baja, Pak Rocky bagaimana keadaannya? Katanya sudah mulai membaik, Bu. Alhamdulillah, syukur. Kasihan Pak Rocky nggak ada yang ngurus. Kata Bu Desi mah mau tinggal di sini kalau pulang dari rumah sakit. Bu Desi bilang begitu. Iya. Maaf Pak Baja. Baja, ayo. Ke rumah sakit lagi, Bu? Iya, saya harus tahu kepastiannya Rocky kapan bisa pulang. Karena mungkin untuk sementara waktu dia akan tinggal di sini. Saya takut Jimmy akan lolos lagi. Saya kira... Kenapa? Kamu ada rencana lain? lebih baik saya pergi sekarang. Saya akan menjelaskan kepada Rocky. Seharusnya kamu tidak perlu takut. Karena Rocky harusnya berterima kasih kepada kamu. Karena dia sudah berhutang nyawa sama kamu. Tunggu di sini aja. Nggak bisa sama perusahaan. Alah, tunggu aja sebentar. Saya ada persoalan. Bu! Bu! Kenapa? Pak Rocky. Kalau nggak punya duit bilang aja, nggak punya. Ini taksi bisa saya beli kalau perlu sama kamunya. Ini duitnya nih. Rocky? Mana Baja? Hah? Mana Baja? Biar saja. Mana Baja? Rocky, kamu belum balik keluar dari rumah sakit. Ah! Lari ya! Mana Baja? Baja! Mana Baja? Rocky. Baja! Tenang, Rocky. Biar saja. Tidak usah memakai kekerasan. Dia tidak akan mungkin mampu memukul Baja. Baja! 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 Biar saja. Desi, tolong aku. Mana si Baja itu? Semua ini karena si itu. Desi, tolong. Aku tidak mau tinggal di rumah sakit. Aku tidak sakit. Desi, tolong. Kamu? Tunggu aja. Baja? Sudah. Panggil ambulan. Baja,
Sebaiknya kamu tinggalkan rumah ini. Sampai Rocky mengerti betul apa yang baru saja kamu lakukan. Maaf Bu Desi, saya sendiri tidak tahu kenapa saya mendorong dia. Saya bisa mengantar dia ke rumah sakit. Tidak perlu. Sebaiknya kamu pergi saja. Terima kasih untuk semuanya. Lain kali, Rocky pasti membalasnya. Saya permisi Bu Desi. Maaf Pak Rocky, kalau saya terlalu keras. Terima kasih ya, Pak. Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tolong jaga Pak Rocky. Pak Rocky itu orangnya baik. Cuma pergaulannya saja yang salah. Pak, biarpun pergaulannya salah, kalau orangnya baik mah tetap saja baik. Begitu ya? Iya. Bapak mau kemana? Saya juga nggak tahu mau kemana. Bapak masih muda. Bapak harus tahu mau kemana. Ibu saya juga bilang begitu. Saya sudah bilang berkali-kali, pasien itu harus dijaga benar. Dia tuh orang istimewa. Bapak ini gimana? Jangan biarkan dia jalan-jalan sebelum dia sembuh total. Sebetulnya petugas kami sudah berusaha untuk melarangnya. Tapi pasien bersikeras, jadi... Masa Pak, saya tuh harus kasih tahu Bapak. Kasih obat penenang dong, supaya dia bisa istirahat. Kalau soal itu, kami harus konsultasi dulu dengan dokternya. Oke, dia itu kan salah satu staf Bapak di sini. Saya ini pelanggan, Pak. Saya harus dikasih fasilitas yang pantas. Profesional dikit kenapa sih, Pak? Baik, Saya tidak mau ini terjadi lagi. akan kami usahakan. Belum sadar? Belum, Bu. Kalian gantian jaga. Nanti kalau ada apa-apa hubungi Sony di luar atau hubungi saya di handphone. Baik, Bu. Nyawa Pak Rocky sedang terancam. Teman-temannya Jimmy tidak akan tinggal diam. Jadi, jangan pernah dia boleh keluar. Ngerti? Sini, kamu ikut ibu. Biar aku saja yang sini. Biar saya saja.
cepat keluar. Ditunggu ibu. Ayo. Jaga dia. Jangan tidur ya. Baik, Pak. Bagaimana Pak Rocky? Sudah baik kan? Gara-gara otak. Saya mau minta maaf.
suratan sehingga aku menanggung beban. Kapankah aku dapat merasa kebahagiaan yang aku damba? Oh Tuhan, tolonglah tunjukkan jalan-Mu agar dapat terlepas dari penderitaan. Oh penderitaan, mengapa tiada habisnya diriku dilanda duka nestapa. Siapa kamu sebenarnya, Rocky? Mana orang tua itu? Cari sampai ketemu. Tunggu. Siapa yang jaga Rocky? Nggak ada. Kamu itu teledor. Cepat kembali. Jaga dia, jangan sampai keluar lagi. Mak, sini Mak. Mak. Iya, Bu. Cepat. Iya, Bu. Saya mau tanya, apa suami emak ini? Ya, terserah Ibu saja. Terserah gimana sih? Saya ini tanya, apa suami emak suka sama laki-laki juga? Tidak, Bu. Kalau begitu kenapa mau Pak Rocky? Udah deh, sekarang kemasi barang-barang kamu dan tinggalkan rumah ini. Nih. Sebentar, Mas. Apa sih? Sabar, sabar. Bentar dulu. Apa sih? Sebentar, Pak. Hei! Bukain!
rumah saya. Keluar! 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 Desi! 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 Yes! Desi! Des! Ikuti dia. Jangan sampai lolos lagi. Baik, Bu. Desi!
Siti! Aku dingin. Kang, selimut. Tolong! Siti! Kamu pergi. Pergi. Ini sudah yang kedua kalinya. Saya tidak ingin ini terjadi untuk ketiga kalinya. Tidak. Ibu tidak usah khawatir. Kami akan memberikan perawatan khusus. Kalau ini soal biaya, saya akan bayar berapapun juga. Oke, no problem. Paling tidak 1 minggu Rocky harus sembunyi. Karena nyawanya sedang terancam oleh bandar narkoba. Bapak tahu sendiri kan siapa mereka? Iya. Kita sudah deal. Tolong antarkan dia ke depan. Ketika dia masih dalam rumah sakit, akan kita atur seluruh asetnya. Dan ketika dia masih dalam rumah sakit, akan kita lumpuhkan dia perlahan-lahan. Begitu dia keluar, otaknya sudah jamuran. Kita aman. Semua bukti, semua hilang. Untuk sementara tugasmu sudah selesai, Desi. Kau melakukannya dengan sangat sempurna. Itu yang disebut profesional. Tidak kau lihat dulu berapa yang kau dapat? Untuk apa? Kita sudah ada perjanjian kan? Sesama profesional harus saling mempercayai.
Itulah hebatnya wanita. Tahu betul kapan waktunya yang tepat untuk mengeluarkan kata-kata. Tapi tidak lama lagi, kau juga akan kagum kepada laki-laki. Karena otak kami tidak bercampur dengan emosi. Aku harus pergi. Boleh aku tanya? Satu pertanyaan saja. Tidak. Satu pertanyaan susah dijawab. Kalau banyak, lebih gampang. Kenapa kita harus mengorbankan Rocky? Asetnya kan tidak terlalu banyak. Itu bukan satu pertanyaan. Karena jawabannya ada 5. Yang pertama, Rocky bukan anak Maha. Rocky dibeli dari kelas kambing. Kedua, Maha memiliki tabungan yang begitu banyak yang disimpan di bank di luar negeri. Yang ketiga, bos kita adalah saudara tiri Maha yang berhak atas seluruh kekayaan Maha. Dan yang keempat, sebaiknya kau tidak tahu yang lainnya. Siang, Pak. Ini giginya, Pak. Bapak pakai gigi palsu ya? Ada apa? Ada orang di sini, Desi. Tidak. Seorang laki-laki tua baru saja ada. Oh, itu Jaka, suaminya Siti. Siapa Siti? Pengasuhnya Rocky. Ceroboh. Tadi malam, Jaka itu mau Rocky. Keluar. Keluar. Aku tidak suka orang yang suka mengintip-intip. Keluar. Tidak perlu pakai pistol. Dia itu orang tua. Kamu sudah melakukan kecerobohan, Desi. Kecerobohan apa? Itulah perempuan, tidak mengerti strategi. Akan kulaporkan semua ini kepada bos. Aku tidak suka privasiku diintip-intip. Akan kubunuh tua bangka itu hidup-hidup. Turun! Cepat turun! Turun! Cepat! Maaf, Bu Desi. Kemasi barang-barang kamu. Tinggalkan rumah ini. Maaf, Bu. Saya tidak pernah merasa mau memperkosa Pak Rocky. Malah saya yang cekek waktu. Waktu mau memperkosa Pak Rocky, kan? Sekarang tinggalkan rumah ini. Tapi, Bu... Halo?
Tapi Bu, istri saya. Siti udah pergi membawa barang-barangnya semua. Halo? Iya Pak, orangnya sudah ada di sini. Kalau mau diambil silakan. Iya. Lebih baik cabut saja.